Lalu yang kedua, nah, ini strategi pendamaian Yakub. Ini Kak Efran mau tanya atau gimana nih? Presiden soalnya. Saya turunkan ya. Oke. Nah, ini yang kedua, strategi pendamaian Yakub. Ya, ini keren banget. Ini bahkan jujur ini sangat menginspirasi saya. Ini sangat menginspirasi saya. Kita baca. Nah, jadi ini Yakub pertama kali bilang begini. Yakub kasih pesan ke hambanya, bilang ke Esau, Yakub ini hambanya Esau. Kepada Esau pengilah kata, hambamu Yakub. Nah, begitu. Jadi menunjukkan bahwa Yakub ini merendahkan dirilah serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya aku mendapat kasihmu. Itu tujuannya. Gitu ya. Maka dari awal jelas pesan Yakub ini menunjukkan keinginannya untuk menenangkan saudaranya. Untuk mendapat kasih dari Esau. Ini jelas dari awal sudah itu. Gitu ya. Cuma sayangnya pas utusan Yakub kembali dikasih tahu Esau datang ke sini dengan 400 orang. Nah, dalam Targum Jonathan ya dijelaskan bahwa ini 400 chief warriors atau 400 men warlike leaders. Jadi pemimpin pasukan gitu. 400 orang ini bukan pasukan biasa tapi nampaknya seperti pemimpin pasukan. Itu dikatakan begitu. Makanya Yakub ketakutan gitu ya. Nah, ini perwira atau prajurit baik untuk menghukum Yakub. Gitu. Jadi perwira atau prajurit. Jadi 400 orang ini pemimpin pasukan. Kemungkinan begitu. Ya, kemungkinan begitu. Walaupun tidak dieksplisitkan dalam Alkitab. Tapi ini dalam tafsiran begitu kira-kira. Nah, lalu apa yang Yakub lakukan? Takutlah Yakub. Maka ayat 7 jelas. Diceritakan apa adanya. Sangatlah takut Yakub dan merasa sesak hati. Wah, ini ketakutan sekali. Maka Yakub persiapkan persembahan gitu ya. Wah, ini banyak sekali tadi sudah kita baca ya. Banyak sekali persembahan yang disiapkan untuk Esau. Terus persembahan ini nggak dikasih satu waktu. Itu one time payment kalau istilah zaman sekarang gitu ya. Jadi bukan one time payment gitu ya. Tapi bertahap, nggak dikasih satu waktu. Ya, hamba yang kelompok yang pertama jalan duluan. Kasih jarak baru kelompok selanjutnya. Baru kelompok selanjutnya. Jadi nggak semua datang bareng-bareng ngasih ke Esau enggak. Ini pinter banget. Ya, ini pinter sekali. Pinter sekali. Nah, terus pas nanti ditanya sama Esau, hamba Yakub harus bilang bahwa ini dari milik hambamu Yakub. Yakub sendiri pun ada di belakang kami, jadi mengindikasikan gini. Yakub akan ketemu sama engkau loh Esau, tapi dia di paling belakang. Kita kasih persembahan dulu sama engkau. Ini bagus sekali, pinter banget. Yakub ngasih persembahan, terus ada jarak, gitu ya. Ngirimkan lagi, terus ada jarak. Tapi Yakub ada di belakang. Jadi bukan berarti Yakub menghindari masalah enggak, atau Yakub bersembunyi dari Esau enggak. Yakub akan hadapi, tapi dengan strategi. Ya, ini bagus. Banyak orang sekarang menghadapi tidak dengan strategi. Gitu ya. Kalau kita bisa buat strategi, buat strategi. Sekalipun mungkin strategi Allah yang nanti akan terjalankan, tapi at least kita buat strategi. Buat kemungkinan-kemungkinan gitu loh. Jangan langsung hadapi. Dan ini yang Yakub lakukan, ini jenius sekali. Makin nambah kejeniusan luar biasa. Dan di ayat ke-13, ya, kata persembahan itu minhah. Nah, kemungkinan minhah ini jadi akar kata dari Mahanaim. Jadi memang perikop ini tempat Mahanaim itu menjadi satu nama yang banyak unsur di sana gitu ya. Jadi bukan cuma pasukan bala tentara Allah atau mungkin perkemahan saja, tapi bisa jadi memang persembahan gitu ya. Bisa jadi dua pasukan, itu juga bisa jadi akar kata dari Mahanaim. Dan yang Yakub jalankan ini kebijaksanaan.
Kalau kita baca Amsal 18 ayat 16, Amsal 19 ayat 6, Amsal 21 ayat 14, Yakub menjalankan semua itu. Lihat ya, lihat gini. Yang saya mau katakan gini. Lihat kebijaksanaan Yakub, lihat hikmat Yakub melebihi sebelum Amsal ini bahkan tertulis. Amsal ditulis oleh siapa? Amsal ditulis oleh Salomo. Salomo bin Daud, Salomo anak Daud. Ini nulis Amsal. Dan Yakub sudah menjalankan ini bahkan. Lihat kita buka Amsal ya. Lihat. Hadiah memberi keluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Jadi dengan hadiah orang itu bisa menghadap orang-orang besar. Gitu ya. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Dengan hadiah kita bisa membangun sahabat, persahabatan dengan orang lain. Dan ini paling menarik, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah. Ini bagus banget. Dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Jadi kayak Yakub ngasih persembahan, dia kirim kasih jarak. Dia kirim kasih jarak. Itu seakan kayak pemberiannya sembunyi-sembunyi. Pelan-pelan dia kasih gitu. Pelan-pelan. Bertahap. Bertahap. Jadi dia nggak kasih blek langsung. Enggak. Tapi bertahap. Bertahap. Dan Amsal menuliskan itu yang memadamkan marah. Itu yang meredakan kegeraman yang hebat. Ini luar biasa. Bisa jadi mungkin Salomo menulis ini terinspirasi dari Yakub. Mungkin juga. Gitu ya. Tapi ini kebijaksanaan yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa. Yang Yakub miliki. Ya, dan ini dirancang untuk menghilangkan secara bertahap setiap jejak kebencian yang mungkin. Jadi kenapa dibuat bertahap supaya apa? Kebencian Esau kepada Yakub ini hilangnya juga bertahap. Mempengaruhi efek psikologis yang jauh lebih besar daripada hadiah tunggal secara keseluruhan. Ini pintar banget. Jadi Yakub sudah ngerti psikologi. Sebelum ilmu psikologi ada, gitu kira-kira. Ini saya katakan, ini orang yang hidup di abad ke-19 sebelum Masehi. Ini hidupnya sekitar 4.000 sampai 4.900 tahun, sekitar 4.000 sampai 3.900 tahun yang lalu. Dan dia sudah mengerti ini pinter banget, maka saya katakan. Dan hikmat ini nggak datang tiba-tiba memang. Ini saya percaya dari Allah. Gitu ya. Ini saya percaya dari Allah. Jadi Yakub tahu. Daripada aku ngasih langsung satu. Aku ngasih bertahap. 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 Nah, dan kata bertahap ini yang nggak disukai orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang nggak suka bertahap. Generasi sekarang tuh nggak suka bertahap. Sukanya apa? Instan. Nggak suka bertahap. Apa yang bisa jadi kaya cepat itu yang diikuti. Maka zaman sekarang terlalu banyak tawaran investasi dengan return yang tinggi. Terlalu banyak. Ya, wah kamu investasi ke sini ya, tenang, ini uangmu akan dimainkan nih, lihat untungnya, lihat, wah segini nih, sekali dimainkan itu segini untungnya, 40%, wah. Jadi kalau sehari 40%, wah kamu 3 hari udah balik modal. Itu yang paling menggiurkan zaman sekarang. Tapi kembali Yakub di sini mau ajarkan apa? Bertahap. Apalagi memenangkan hati orang. Bertahap. 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 Nggak instan jeblek. Nggak begitu. Memang ada beberapa orang yang secara instan dia bisa langsung lupakan masalah. Termasuk dosen saya itu juga begitu. Kalau ada satu masalah, dia bereskan satu juga sudah selesai. Besok kayak nggak kejadian apa-apa, selesai. Itu hebat, memang tingkat profesionalitasnya tinggi. Orang seperti itu punya tingkat profesionalitasnya tinggi. Orang seperti itu. Jadi tidak memperpanjang perkara, nggak banyak baper, tapi ya sudah.
besok dia langsung selesaikan dengan hatinya, besok udah kayak nggak ada masalah. Itu orang yang punya tingkat profesionalitas yang tinggi. Tapi orang seperti itu sangat minim. Itu kebanyakan nggak, kebanyakan harus bertahap, bertahap dan bertahap. Nah, kita lanjut ya. Dan di sini ayat 20 kata mendamaikan. Nah, ini tadi komputer secara mungkin tidak disengaja ya mengutip ini. Kata mendamaikan itu kapar, yang artinya menutupi wajah. Ya, ini istilah teknis di imamat untuk penebusan dosa. Jadi seakan persembahan ini seperti persembahan penebusan dosa yang dilakukan Yakub kepada Esau secara bertahap. Tadi komputer sempat singgung ini ya, mungkin tanpa disengaja. Tapi ini memang dalam tafsiran katakan begitu. Kata mendamaikan ini artinya menutup wajah, dan ini istilah teknis di imamat untuk penebusan dosa. Jadi persembahan ini dilakukan seakan kayak menebus salah. Seakan Yakub tahu ya, aku sudah tipu dia, aku sudah licikin dia, gitu ya, sudah curi haknya dia, padahal sebenarnya tidak juga gitu. Sudah gitu, ini sudah sempat kita bahas, gitu ya. Tapi seakan di sini Yakub mau menebus dosa. Padahal sebenarnya Yakub tidak benar-benar salah. Ini sudah pernah kita bahas ya, Yakub tidak benar-benar salah. Karena kesombongan Esau lah, karena maka Esau kehilangan itu semua. Tapi Yakub merendahkan diri serendah-rendahnya. Ini luar biasa. Ini bagus banget. Nah, tapi ini menurut saya, nah ini pendapat, ini opini ya. Ini saya jarang-jarang menampilkan opini. Tapi opini saya, menurut saya, Yakub melakukan ini tidak tiba-tiba. Yakub melakukan ini terinspirasi dari satu orang. Yakub melakukan ini terinspirasi dari satu orang. Itu siapa? Ribka. Ribka ngomong waktu Yakub sebelum pergi dari rumahnya. Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Sekalipun di sini Ribka bilang bahwa dia akan menyuruh orang untuk menjemput Yakub. Ya, ketika amarah Esau itu surut, tapi ini tidak dilakukan. Ya, kemungkinan karena amarah Esau belum surut kemungkinan. Tapi satu hal yang Ribka ajari ke Yakub adalah Ribka ajari Yakub gini. Yakub, kalau kamu bertemu dengan Esau, dengan kakakmu, jangan temui langsung. Buat marahnya surut. Buat kegeramannya surut, baru kamu temui. Dan menurut saya, ini yang Yakub sedang lakukan kepada Esau. Maka kebijaksanaan Yakub ini tidak luput dari hasil didikan Ribka ibunya. Dan inilah kok mungkin kita kalau punya anak, ini pentingnya mungkin kita ngasih insight tips-tips kehidupan gitu ya ke anak kita gitu ya. Kamu kalau menghadapi si A, kamu harus ngomong begini, begitu, begini. Kamu kalau menghadapi orang, kamu harus jujur. Kamu kalau kondisimu kayak gini, kamu harus ngerti bahwa kamu tuh dianggap pintar. Gitu. Ini tantangan buat kamu. Itu saya pikir itu penting sebenarnya. Karena ini yang bagus kalau ini terserap oleh anak. Gitu. Maka dari hal ini kita belajar beberapa hal, itu dua hal. Meredakan amarah orang lain dengan persembahan yang bertahap. Baru setelah itu menghadapinya secara pribadi. Bahkan ini menurut saya bukan hanya menghadapi amarah orang lain, tapi hampir semua masalah menurut saya begini. Ada strategi sebelum dia menghadapi langsung. Gitu ya. Dan kebijaksanaan Yakub tidak luput dari hasil didikan Ribka ibunya. Yang mengajari amarah abangmu, amarah kakakmu itu surut dulu,
baru kamu hadapi. Dan ini yang Yakub lakukan saat ini. Ini luar biasa, bagus banget sebenarnya. Gitu ya, ini luar biasa. Dan mungkin bisa jadi, ya ini dugaan saya, tapi mungkin ini agak kemana-mana, tapi mungkin bisa jadi kejeniusan Yakub pun nurun dari ibunya. Bisa jadi. Karena kedekatan Ribka dan Yakub yang begitu dekat. Kalau kita baca ketika Yakub masih di rumah Ishak ya, di rumah bapaknya. Itu Ribka dan Yakub begitu dekat. Maka bisa jadi kejeniusan Yakub pun juga nurun dari ibunya. Tapi iman Yakub nurun siapa? Nurun bapaknya. Oh, ini mantap banget. Ini Yakub ini ngambil yang terbaik memang dari kedua orang tuanya. Kejeniusan yang ngambil dari Ribka ibunya, imannya ngambil dari Ishak bapaknya. Oh, ini pinter banget. Ini bagus banget, luar biasa. Mantap memang. Nah, itu yang kedua.